ada nanti analisis untuk genetic distance, untuk phylogenetik, ya, dan macam-macam yang lain. Yang kita biasa pakai itu biasanya phylogenetik, kemudian genetic distance, sama diversity parameter, ya. Ini yang biasa kita pakai, ya. Tentu nanti alignment itu menjadi satu hal yang perlu dilakukan untuk sebelum kita menggunakan software ini, dan juga data entry-nya juga nanti bisa dijadikan sebagai awalan untuk melakukan analisis juga, ya. Nah, kemudian sebelum menggunakan Mega untuk analisis phylogenetik, sebetulnya analisis phylogenetik untuk data sequence, ya, data nucleotide sequence, ya. Mega ini dipakai untuk melakukan analisis data sequence, ya. Jadi Mega itu sebetulnya singkatan, yaitu Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Jadi lebih menekankan sebetulnya pada proses evolusi dari satu sequence dengan sequence yang lain. Itu nanti dikaji dari evolusinya bagaimana, apakah dia sequence itu dekat atau sequence itu jauh, ya. Nanti baru kemudian dari kedekatan atau kejauhan dari sequence, antar sequence yang dianalisis itu baru kemudian kita bisa menentukan genetic distance-nya, dan kemudian menentukan diversity-nya, dan menganalisis phylogenetik berdasar sequence dari berdasarkan keragaman sequence dari aksesi yang kita gunakan, ya, atau yang kita analisis, ya. Nah, untuk itu data itu perlu disiapkan karena apa? Karena Mega itu hanya bisa menganalisis data yang jumlah katakanlah nukleotidnya, ya, jumlah nukleotidnya itu sama, ya. Misalnya Anda menganalisis nukleotid dengan panjang 500, maka semua aksesi yang dianalisis itu harus mempunyai 500 nukleotid, gitu, ya. Nah, kalau terjadi perbedaan, misalnya ada yang 500, ada yang 450, ada yang 470, nah itu Mega tidak merecognize data seperti itu, ya. Maka untuk itu perlu dibuat alignment dulu, ya. Jadi kita perlu melakukan analisis datanya, membuat multiple sequence alignment. Kemudian kalau datanya itu kebetulan panjangnya tidak sama, maka kita tambahkan posisi yang tidak sama itu, posisi yang tidak ada nukleotidnya itu kita ganti dengan karakter minus, ya. Jadi karakter minus atau min itu menempati tempat-tempat yang nukleotidanya itu kosong, ya, sehingga nanti walaupun misalnya yang satu panjangnya 470 harusnya 500, maka 30 nukleotid itu diganti dengan minus begitu, ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan software Genius. Jadi kita tidak usah satu persatu manual membuat alignment, tetapi kita lakukan alignment dengan menggunakan bantuan software Genius. Baru kemudian dari software Genius itu kita ekspor data alignment-nya ke dalam file yang bisa dibaca oleh Mega, ya. Makanya dari awal saya sudah sampaikan, kita kalau bisa familiar bisa menggunakan software Genius itu, karena ternyata banyak nanti software lain yang memanfaatkan apa yang kita analisis awal di dalam software Genius itu, ya. Di antaranya adalah software Mega, ya. Mega ini akan mudah sekali kalau kita sudah
siapkan data itu dalam bentuk Genius, maka kita nanti tinggal ekspor saja ke dalam bentuk file, dan kemudian filenya itu bisa dibuka atau diimport diimport ke dalam Mega, baru kemudian kita analisis. Ya. Nah, untuk itu saya akan switch dulu dari Mega. Untuk ini kan saya lakukan untuk menunjukkan seperti apa tampilan dari software Mega ya. Nah, ini saya akan off dulu dari sini dan masuk ke Genius dulu supaya Anda bisa mengerti nanti proses yang dilakukan dari Genius sehingga dapat file itu seperti apa. Baik, kita close dulu, kemudian saya akan share yang Genius-nya. Oke, baik, moga-moga Anda sudah melihat apa namanya itu yang saya tampilkan ini. Jadi dalam software Genius ini saya mengumpulkan apa namanya itu genes yang sudah saya unduh dari apa dari NCBI ya, dari NCBI. Kemudian juga saya lakukan fragment sequencing untuk berbagai macam gen yang kita duga berasal dari kelapa. Nah, jadi ini nama gennya itu adalah F-box protein, X-box protein open reading frame, itu yang saya ini. Kemudian dari sequence itu kita sudah lakukan apa namanya itu multiple alignment, sehingga hasil dari multiple alignment-nya itu ini ada 17 aksesi yang kita evaluasi. Nah, ini kalau kita lihat lebih kecil seperti itu. Ya, jadi Anda perhatikan di bagian atas yang berwarna hijau itu ada garis-garis warna kuning. Ya, garis-garis warna kuning. Ya, itu adalah lokasi di mana terjadi SNP. Ya. Terjadi SNP. Nah, kemudian kalau ini yang sebelah kanan ini ada warna kuning agak panjang. Nah, itu karena kebetulan ada hubungannya dengan pendel yang di sini. Ini ada, kalau Anda perhatikan itu ada sequence yang terdelesi sekitar berapa? 208 nukleotide. Ya. Ada sekitar 208 nukleotide untuk yang aksesi terakhir. Dan ada yang terdelesi di sini itu sekitar berapa itu 89 atau 95 pasang basa yang terdelesi dari itu dari fragmen yang ke-16 ya. Nah, yang lain itu tidak mengalami deletion, berarti ada, walaupun ada beberapa yang mempunyai SNP di situ ya. Ini kalau kita perbesar misalnya yang ini, itu sebetulnya kita akan bisa melihat ada SNP di sana. Ya, yang ini, ya itu ada sequence yang harusnya semuanya G, tetapi ada yang nomor 16 itu dia C, ya, berarti dia SNP di posisi yang ke-86. Ya. Dan seterusnya, nanti kalau kita lihat di yang kecil tadi itu, dikecilkan begini ada garis yang berwarna kuning, ini sebetulnya representatif dari SNP. Ya. Nah, ini apa namanya itu SNP yang ada di dalam genom tadi. Jadi yang seperti ini yang kita sebut sebagai multiple sequence alignment atau MSA. Nah, multiple sequence alignment kan kita sudah mencoba ya kemarin waktu mengenalkan software Genius ini, kita bisa mengimport, memasukkan sequence ke dalam Genius, kemudian dari berbagai sequence itu kita bisa lakukan multiple alignment, dan kemudian dari hasil multiple alignment itu kita bisa melihat ada SNP, ya kan, ada apa yang lain ya, intinya kita bisa melihat perbandingan satu dengan yang lain sequence yang ada itu. Nah, ini sudah saya lakukan. Kemudian hasil alignment-nya itu adalah yang file yang ini, ya, file yang ada di yang sudah saya highlight itu. Ya.
Jadi alignment dari 17 sequence dari FCOP protein, ORF, dan hasilnya seperti di bawah ini. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan, setelah di alignment oleh Genius dan didapatkan file alignment yang seperti itu, maka file ini bisa kita ekspor dari Genius supaya kita simpan sebagai file yang bisa dibaca oleh bisa dibaca oleh bisa dibaca oleh software yang lain. Nah, untuk mengekspor file ini filenya saya highlight. Jadi saya pilih, kemudian saya highlight, terus kemudian saya klik file. Ya, di bawah file ini ada pilihan untuk ekspor. Ya, ini jadi sekali lagi saya ulang. Jadi dalam Genius highlight file yang Anda mau ekspor, kemudian klik file, dan kemudian pilih ekspor. Nah, ekspor, kemudian ditanya yang mau Anda ekspor apa, dokumen, folder, atau apa yang lain. Saya pilih ekspor dokumen, karena hanya satu kan. Jadi saya pilih ekspor dokumen, kemudian tinggal diberi nama dari dari file itu. Anda mau beri ini. Nah, kemudian formatnya bisa Anda pilih format FASTA Sequences Alignment, ya. FASTA Sequences Alignment. Jadi saya pilih ya. Kadang-kadang kita juga bisa mengekspor ini dalam bentuk Genius. Ya. Jadi Genius format. Misalnya saya dengan mahasiswa itu sedang bekerja bersama-sama menganalisis suatu sequence, ya. Nah, mahasiswa sudah melakukan analisis, sudah melakukan multiple sequence alignment, kemudian dia ingin saya mengecek, ya, ini sudah betul atau belum. Nah, maka file multiple alignment-nya ini bisa dikirim ke saya, ya, sehingga saya tidak perlu melakukan multiple alignment lagi. Kirim ke sana dengan cara mengekspor file tersebut dan kita pilih dokumen, tapi supaya bisa saya olah lagi atau supaya bisa saya verifikasi lagi, kita pilih format Genius. Jadi file yang dikirim oleh mahasiswa itu langsung bisa saya buka di Genius saya, gitu ya, sehingga memudahkan proses ini verifikasi yang sudah dilakukan mahasiswa itu sudah betul atau belum. Kemudian apa namanya itu? Kalau dan memudahkan saya untuk mengecek tadi karena filenya itu sudah dikirim dalam bentuk format Genius, maka saya tinggal masukkan saja ke dalam file Genius saya, ya, sehingga langsung saya bisa lihat, oh ternyata permasalahannya di mana, begitu kan ya. Atau kalau memang sudah nggak ada masalah, ya berarti tinggal nanti dari sequence itu mau dilanjutkan kemana, itu saya bisa follow up dengan dengan saran-saran yang diperlukan oleh si mahasiswa untuk ditindaklanjuti, ya. Nah, itu kalau kita ingin tukar menukar antara satu user dengan user yang lain untuk tadi digunakan dengan software Genius lagi. Jadi mahasiswa orang yang pertama itu mengerjakan sesuatu dengan Genius, kemudian dikirim ya. Nah, tetapi dengan
Maaf, Prof, masih termute. Oke, baik. Jadi tadi terakhir, kalau sebelum terputus, tadi saya katakan bahwa kita sudah membuat multiple sequence alignment, kemudian ingin mengekspor file itu ke ke orang lain, mau dikirim ke orang lain, tapi orang lain itu tidak menggunakan Genius, tapi menggunakan Omega. Ya. Maka kalau saya kirim dalam format Genius, itu orang lain ini nanti software Meganya nggak bisa baca. Ya, jadi dia nggak bisa baca format Genius. Maka yang pasti bisa dibaca oleh software yang lain itu adalah menggunakan FASTA sequence atau alignment, ya, format FASTA sequence atau alignment. Jadi ini yang saya pilih. Jadi karena kita akan menggunakan output dari Genius untuk dibaca di software yang lain. Nah, bahasa yang umum diketahui oleh software satu dengan software yang lain adalah FASTA. Kalau sequence-nya dalam bentuk FASTA, itu kita baca di sequence, kita buat di sequence yang di software yang satu, kemudian diekspor sebagai FASTA, itu bisa dibaca di software yang kedua, tidak masalah. Jadi kalau memang kita exchange data bukan untuk digunakan di Genius lagi, berarti pilih FASTA sequence, ya. Ini bisa di situ. Atau kalau Anda memang sudah pasti akan menggunakan Mega, ya sudah akan menggunakan Mega, maka Anda bisa juga ekspor sebagai Mega, ya. Jadi Mega format, ya, Mega alignment format. Nah itu nanti otomatis akan dibaca ke Mega juga, ya. Maksudnya akan bisa terbaca oleh software Mega walaupun dihasilkan dari Genius. Ya. Jadi pilihannya bisa dalam bentuk FASTA, ini yang lebih general, bisa dibaca apa saja. Atau kalau jelas-jelas mau dipakai untuk Mega, kita bisa bisa gunakan format Mega ini. Ya. Baik, tadi saya pilih format FASTA. Ya, kemudian saya simpan, saya ekspor, ya, saya ekspor sehingga dengan nama yang itu. Ya. Nah, kebetulan karena tadi sudah saya lakukan, jadi ini ada sequence yang sudah tersimpan di sana, jadi akan di-override atau tidak, ya. Ini tidak saya override, tapi sebetulnya kalau nanti Anda melakukan pertama kali, itu dia akan tersimpan dengan nama tertentu itu. Oke, jadi dari situ berarti persiapan sequence-nya sudah selesai. Begitu nanti kita buka ke Mega, maka itu sudah memenuhi syarat dari Mega itu. Artinya kalau ada yang sequence-nya bagian ujung 5' itu kurang dari jumlah maksimum, ini jumlah maksimumnya 441. Kalau dia kurang, berarti nanti akan ditambah dengan minus tadi itu. Ya. Kalau ada gap seperti ini adalah deletion gap, berarti dia akan diganti juga dengan minus tadi. Ya. Jadi yang ada di antara itu 80 nukleotide akan diganti dengan minus. Indikasi bahwa dia itu adalah deletion. Oke, baik, dari penyiapan Meganya adalah multiple alignment, kemudian hasil alignment-nya diekspor dalam bentuk FASTA atau dalam bentuk Mega format. Nah, sampai di situ berarti persiapan untuk data dalam bentuk multiple sequence alignment-nya sudah selesai. Jadi kita mesti pindah sekarang ke software Meganya. Saya akan stop share di sini dan kemudian saya switch ke software yang berikutnya, yaitu Mega. Ini tadi ya. Oke, nah jadi moga-moga sudah muncul di screen Anda. Ini adalah software Mega tadi. Nah, kemudian saya akan membuka dengan mengklik file, kemudian open a file atau a session. Ya, jadi saya pilih itu karena kita baru mulai kan, jadi
kita belum punya file sebelumnya misalnya kan, kita pilih file, open file, kemudian diarahkan untuk mencari data apa yang Anda inginkan. Nah, tadi kan ada data AG635 FBOX protein ORF FASTA kan tadi ya, ada yang kita simpan sebagai format FASTA, ada juga AG635 FBOX protein ORF .meg, ini adalah mega format tadi yang kita simpan sebagai mega format, yang ini kita simpan sebagai FASTA format. Ya, dua-duanya itu nanti bisa dipakai untuk bisa diimport ke dalam mega. Jadi kita ambil yang FASTA misalnya ini, ya, kemudian kita open. Ya, nah kita ditanya mau dianalisis atau di-align. Nah, kita bisa bilang align ya, kalau nanti setelah itu kita baru analisis. Nah, hasil alignment-nya seperti itu. Anda bisa melihat ini sudah publication quality ya, jadi Anda bisa menggunakan output dari Mega ini untuk mempublikasikan. Dan ada tagging warna ya, sehingga kalau Anda perhatikan setiap yang warnanya itu dari atas ke bawah itu sama, artinya sequence itu sama ya. Dan kebetulan method sequence A, B, dan C itu diberi warna yang berbeda-beda, sehingga kalau Anda lihat di sini sebagian besar itu adalah sequence-nya sama, kecuali yang beberapa posisi tertentu ini ada SNP ya. Jadi entah nomor berapa itu, ini ada yang A, kemudian juga yang ini sebagian besar T, ini ada C ya. Jadi melihat warna apa namanya itu orange, tapi kalau ada warna yang lain berarti itu SNP di situ ya. Ini juga begitu, warna bagian besar A, tapi kalau ada warna biru muda ya. Maaf, itu Prof, SNP. sepertinya belum Ya? berubah screen-nya. Oh, belum berubah. Masih tampil apa? Mega, Prof. Oh, hanya mega saja. Iya, kosong. Oke, berarti hasil alignment-nya mesti ditampilkan sendiri ini ya. Ini kelihatan? Sudah, Prof. Ya, oke. Oh, jadi window berbeda berarti ya. Stop dulu dari yang tadi dengan yang ini. Oke, baik. Baik, ini yang disediakan. Jadi hasil alignment-nya tadi apa namanya? Kita tadi kan mengimport data, kemudian ditanya mau di alignment atau di analisis kan. Saya pilih di align, ternyata hasil alignment-nya seperti ini. Jadi ini Anda lihat itu warna hijau, T itu warna orange, G itu warna ungu, kemudian C itu warna biru muda. Nah, jadi kalau Anda ingin melihat ada SNP atau tidak, tinggal dilihat saja ini dari atas ke bawah satu warna yang sama enggak. Kalau di atas bawah satu warna yang sama, berarti dia tidak ada SNP. Ya. Tapi kalau di sini yang hijau ini sebagian besar hijau, ada satu yang berwarna biru muda dan hijau lagi. Berarti ini adalah SNP karena dua warna yang berbeda dalam satu kolom yang sama. Kalau dilihat lagi di sebelah kanan, ya, jadi ini sepertinya yang banyak mengalami SNP itu hanya yang koloni satu ini. Jadi kalau Anda perhatikan, semua di posisi itu adalah SNP ya. Ya, kemudian ya hampir semuanya begitu ya. Kelihatan bahwa SNP-nya itu adalah SNP karena ada keragaman pada koloni aksesi koloni satu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Ketika ada gap atau ada nukleotida yang kurang nilainya atau nukleotidnya, ini diganti dengan minus-minus ini. Jadi sehingga total sequence-nya itu tetap dianggap sama 451 tadi itu. Karena ada ini kan yang tadinya A ini dibuat menjadi
minus itu ya, G minus A minus G minus dan seterusnya ya. Itu yang ini yang membuat sequence itu menjadi sama tadi itu, sehingga bisa diterima oleh si Mega itu. Oke, berarti memang tidak banyak SNP, hanya SNP pada posisi aksesi yang ke-16 saja. Nggak apa-apa, kita kan artinya tidak bisa merubah data, jadi memang seperti itu ya. Jadi ada aksesi Endel, ada aksesi SNP, tapi SNP-nya adalah yang di posisi yang tadi itu, yang selalu di aksesi nomor 16, ini yang banyak mengalami SNP dan yang lainnya tidak. Nggak apa-apa, ya. Oke. Jadi seperti itu, nanti kemudian data ini kita bisa simpan, ya, atau bisa kita karena kalau disimpan dia akan diinikan menjadi mega format, maksud saya, mega format atau pasta format, terserah ya, bisa disimpan ke itu. Kalau pasta ya berarti kembali ke asalnya tadi. Kalau mega disimpan sebagai mega, berarti nanti akan bisa dianalisis oleh software ini. Jadi softwarenya akan menganalisis file dengan mega format atau file dengan pasta format. Oke, kita lihat analisis yang bisa dilakukan. Setelah seperti ini, setelah sequence itu dibuat alignment, maka kita klik analisis. Kemudian kita yang paling pertama adalah distance. Ya, jadi kita menghitung genetic distance. Kemudian yang perlu kita tentukan adalah pairwise distance ini. Jadi jarak genetik untuk setiap pasangan, ya, pasangan satu dengan pasangan yang lain. Kita klik itu, kemudian kita arahkan ke yang tadi file dengan extension mega. Yang tadi dari sini kita simpan kan, kemudian ada file extension yang namanya .mg. Kita klik itu, kita buka. Ya, ini adalah hasil alignment-nya, hasil setting parameter untuk alignment-nya. Jadi tadi sudah kita alignment, kemudian kita analisis genetic distance. Nah, ini adalah parameter-parameter untuk genetic distance-nya. Ya. Nah, yang paling penting adalah menentukan bootstrap metodenya. Ini bisa kita pilih apakah ya kita memilih analytical atau bootstrap. Ini untuk statistiknya, maksudnya kita pilih bootstrap. Kemudian replication-nya 10.000, tergantung pada komputer Anda. Kalau komputer Anda lambat, ya mungkin jangan terlalu besar angkanya. Substitution type-nya, ya ini kita klik, itu boleh diisi dengan nucleotide atau amino acid, ya, atau synchronous, synonymous, non-synonymous, ya nanti bisa Anda tergantung pilihannya. Misalnya saya pilih ke nucleotide, kemudian modelnya maksimum composite likelihood, ini semuanya default, ya, kita tinggal menentukan yang tadi saja, bootstrap metodenya apa yang mau dipakai. Kemudian codon, ini yang kalau mau ditranslasikan menjadi protein, nanti codonnya pertama 2 atau 3, atau tidak perlu codon. Ya. Kita hanya melakukan alignment dengan sequence nucleotide saja. Ini kita oke-kan, maka dia akan berjalan menghitung genetic distance yang ada pada sequence tadi. Tidak banyak variasi, maka tentu genetic distance-nya juga tidak akan banyak berbeda ya. Ini kalau dilihat dari
apa namanya itu hasilnya. Ya, jadi ini adalah aksesi-aksesi yang dianalisis tadi ya. Kita ini kan, kemudian mana tadi? Oh, yang ini ya. Ini jarak scientific distance-nya seperti itu, hanya ditentukan ya. Kemudian yang berikutnya kita analisis adalah kenapa tidak mau? Oke, ya. Setelah genetic distance kita tentukan, ya, baru kemudian kita yang berikutnya adalah melakukan phylogenetic analysis yang biasa kita lakukan adalah melakukan phylogenetic analysis misalnya. Dan kita bisa menggunakan neighbor joining tree, ya. Ini parameter yang ditanyakan. Kita bisa menggunakan 1000 bootstrap, nucleotide, maksimum composite likelihood, dan seterusnya. Ini biasanya default saja. Dan kita pilih OK. Nah, ini tergantung dari komputer Anda, bisa lama, bisa cepat, ya. Karena tergantung pada ini, pada prosesornya. Nah, ini hasil dari analisnya. Lihat bahwa yang paling beda itu adalah koloni 17D2. Ini karena ada deletion tadi itu, dan kemudian banyak SNP yang ada pada aksesi 7D2. Ini yang nomor 16 tadi itu ya. Jadi aksesi yang nomor 16 itu sendiri karena banyak SNP dan juga ada indel. Ya. Kemudian yang koloni keberapa tadi itu, yang ada indel lagi, itu adalah koloni 2. Makanya terjadi dia pengelompokan dengan tersendiri koloni 2, yang lainnya sama. Yang lainnya nukleotidnya sama. Jadi berarti dia satu kelompok sendiri, kecuali yang koloni 2 tadi itu ada indel, kemudian koloni 1 itu ada indel juga, plus banyak SNP yang ada di dalam itu. Nah, ini yang kita bisa buat. Nanti dari sini Anda bisa menampilkan macam-macam yang Anda inginkan. Ya. Nah, ini bisa di model-model kan yang lain, ininya bentuk trinya. Kita tergantung pada Anda mau memilih model tree yang bagaimana ya. Nah, nanti bisa di taksa tertentu, mau di ordernya diurutkan dan sebagainya, macam-macam yang bisa dilakukan sebetulnya untuk melihat ini. Nah, satu hal yang mungkin mengapa ini saya angkat di dalam praktikum kita, karena banyak publikasi-publikasi yang menggunakan data sequence, ya, artinya data mengenerate data sequence dan kemudian melakukan analisis terhadap sequence tersebut, itu menggunakan software Mega untuk menampilkan data filogenetik dan data-data yang lain. Ya. Makanya saya jadikan sebagai salah satu topik yang kita diskusikan di dalam kuliah ini. Jadi nanti tentu saja harapan saya kalau suatu saat Anda perlu melakukan analisis sequence dan kemudian juga memerlukan output dari analisis sequence tadi yang bisa publishable, maka Bootstrap adalah maka Mega 10 adalah salah satu software yang banyak digunakan untuk
tujuan tersebut ya. Nah ini memang sayangnya datanya memang tidak banyak variasi sehingga kita hanya menemukan ini satu aksesi yang genetically agak distant, yang lainnya sama, kemudian yang ketiga adalah koloni 7D1 yang tadi banyak SNP dan ada endel yang ada di situ ya. Nah ini yang kita yang kita dapatkan ya. Tapi tentu saja ini ya tidak bisa kita ganti datanya apa adanya ya kita harus melakukan pengelompokan sesuai dengan yang ada itu. Nah ini kebetulan karena ini adalah dari kelapa, berarti sebagian besar dari EPOC protein dari kelapa itu adalah mempunyai sekuen yang sama meskipun dia berasal dari aksesi kelapa yang berbeda-beda. Nah ini yang menjadi pertanyaan berikutnya sebetulnya apakah ini kan karena koloni 1 itu beda sendiri, koloni 2 juga beda sendiri, kemudian alel yang ketiga adalah yang lainnya. Nah, alel di dalam kelapa itu kan sebetulnya banyak yang heterozigot. Nah, pertanyaannya adalah nanti apakah ada individu yang heterozigot koloni 1 dengan misalnya 7G1 ya. Ini kan alel yang satu, alel kedua, dan alel yang ketiga tadi koloni yang lain tadi itu ya, koloni yang kedua ya. Ini adalah alel 3, yang ini alel 2, dan yang koloni 1 alel 1. Ya. Nah jadi pertanyaannya kalau dia diploid dan banyak heterozigot, apakah ada kondisi di mana satu tanaman itu mempunyai alel koloni 1 dan alel yang lain adalah 7G1, 7G2 itu, 7R itu. Kan? Jadi alel 1 dan alel 2 berarti. Kan? Atau alel 1, alel 3. Atau alel 2 dan alel 3 misalnya. Nah, kalau nanti ternyata ada variasi itu, ya ada variasi yang muncul di sana, berarti kita bisa memanfaatkan variasi alel tadi untuk kita kaitkan dengan fenotipenya. Kebetulan EPOC protein ini berperanan dalam kaitannya dengan tinggi tanaman. Jadi kami menganalisis EPOC protein ini karena ingin karena tertarik dengan masalah pertambahan tinggi tanaman kelapa yang bervariasi dari genja, hibrida dan genja, hibrida dan dalam. Ya. Yang mana dalam itu paling tinggi, paling besar pertambahan tingginya, yang hibrida itu di tengah-tengah, yang genja itu yang sedikit. Nah, kita ingin mengetahui apakah perbedaan genotype dalam arti EPOC protein ini yang menjadi salah satu faktor penyebab dari tinggi rendahnya pertambahan tinggi yang besar atau yang pendek tadi itu. Ya. Nah, nanti kalau memang demikian kita desain marker yang mengamati koloni 1, koloni 2 itu yang normalnya, gitu kan. Ya, koloni 1 kan tadi indel, koloni 2 juga ada indel, tapi lebih koloni 3 itu yang lain itu tidak ada indel. Sehingga kalau bisa untuk mengamplifikasi dari indel tadi, maka akan terjadi perbedaan panjang dari yang tidak mengalami endel dengan yang mengalami endel nomor 1, koloni 1 atau koloni 2. Ya. Nah itu yang kemudian sekarang sedang kita kerjakan untuk evaluasi di laboratorium. Nah dengan demikian nanti kita bisa menggunakan data ini ya variasi dalam multiple alignment ini untuk mensupport data yang lain. Jadi kita bisa menggunakan keragaman sequence dari EPOC protein ini untuk memprediksi ke depan dan kemudian kita
lakukan genotyping plus pengukuran fenotipenya, dan kemudian kita analisis bersama-sama apakah dia mempunyai korelasi atau tidak. Misalnya alel 1, alel 2, alel 3 itu berkorelasi dengan fenotipik atau tidak. Nah, itu yang rencananya kita lakukan. Tapi untuk mega ini khususnya ya dalam rangka untuk menganalisis tadi bahwa sequence satu dan yang lain itu ternyata bisa ditelusuri dari proses evolusinya melalui pembuatan filogenetik yang khusus dihasilkan oleh mega ini. Makin panjang jaraknya berarti makin beda secara evolusi. Makin pendek berarti makin sama secara evolusi. Nah, kemudian di sini ada ukuran ininya, ini adalah minus 0,005 frekuensi terjadinya mutasi itu adalah sekian ketika panjang garisnya itu sekian. Jadi nanti kita ukur dari sini ke sana berapa. Nah, itu kalikan 0,005, maka sebanyak itulah mutasi yang terjadi untuk koloni 1 dengan yang 7G1 ini. Dan seterusnya, nanti banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam ini. Ya. Baik, itu saya rasa software yang kedua terakhir. Nanti minggu depan saya akan masuk dengan software terakhir, yaitu MapMaker, untuk melakukan analisis genetic linkage ya. Dan kemudian sisa waktunya akan digunakan untuk mengisi yang kuliah, bagian kuliah yang kita akan mendiskusikan tentang linkage analisis dan juga backcross marker assisted backcrossing. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akan berhenti di situ dulu. Nanti Anda bisa mencoba sendiri di rumah terkait dengan pemakaian dari Mega X ini ya. Kemudian datanya memang yang saya kirimkan tidak bisa merepresentasikan gambar yang lebih baik karena sebagai sekuennya sama dan hanya ada 2 koloni yang berbeda ya. Nah, mungkin nanti saya coba carikan data yang lebih baik lagi dan bisa kita gunakan untuk main-main di Mega software ya. Nah, silakan, kalau ada pertanyaan boleh ini, nanti kalau tidak saya akan stop di situ. Oke, baik, kalau tidak ada, saya rasa kuliah yang ke-13 itu akan kita akhiri sampai di situ, dan berarti nanti minggu depan kuliah terakhir plus habis itu kita akan ujian akhir semester ya. Nanti mohon disiapkan dengan baik sehingga kita semuanya bisa memudahkan dalam saya memberikan evaluasi terhadap mahasiswa ya. Demikian saya rasa kita akhiri sampai di situ. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya beri ya semuanya.